Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 0231 channel. Lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal kami ya, di Jalan Perjuangan Jembar Agung Majasem. Kebetulan ada saudara dan sahabat kami yang punya usahanya warung. Nah, ini ada berbagai macam jajanan dan minuman dingin juga tersedia di sini. Adapun menu khusus andalan dari beliau sendiri, nanti mungkin kita bisa tanya langsung ke rekan kami ya, ke saudara kita ini. Mangga Pak Eko, bisa ditanyakan mungkin ada menu-menu andalan dari beliau. Menu-menu andalannya apa ya? Dari warung kita ya, blok makam kupat tahu ya, andalannya kupat tahu. Kupat tahu mungkin ada menu lain, nasi lepon, nasi uduk, nasi kuning, kemudian ada nasi ya, itu aja. Ini sudah berapa lama? 10 tahun. 10 tahun lama. Nah, kiat-kiatnya itu apa aja itu? Kan sekarang banyak nih saingan apa? Kiat-kiatnya ya standar aja kan, kalau jalannya kita nggak usah pasang harga yang tinggi, tapi mana jangkau ya, menjangkau. Enak sini anak kos, pasarannya anak kos ya. Anak kos kan biasanya akan kenyang tapi harga bersahabat. Iya, Nah, ini kan ada akhir-akhir ini mungkin ada namanya kenaikan harga bahan pokok ya, termasuknya dari cabai atau mungkin ada beberapa juga yang bahan-bahan yang lain yang sangat naiknya luar biasa kan. Nah, ini pengaruh ke omset atau mungkin harga itu bagaimana? Ya, pengaruh. Ada pengaruh ya. Namanya jualan, gimana caranya laku, kalau dinaikin harganya orang lari. Ya, kalau dikurangi porsinya nanti juga orang pindah langganan. Nah, ini teman-teman nih menunya sudah siap. Oke. Nah, ini penonton dari channel 0231, ini andalan dari warung Blok M yang ownernya sendiri Ustadz yang berada di lokasi Jembar Agung Jalan Perjuangan. Ini kupat tahu adalah andalannya di menu warung ini ya, di warung Blok M namanya ya Ayah. Ya, Blok M. Nah, mangga barangkali mau dicoba dulu Pak Eko mengenai rasanya gimana Pak Eko? Coba ya. Enak. Luar biasa. Ini enaknya bener-bener enak banget atau enak pisan? Ya, enak dan lapar. Luar biasa ya. Nah, ini boleh dijelasin Pak Awahid ya, saya manggilnya A aja ya. Awahid, bisa dijelasin ini mempertahankan rasa dari kupat tahu ini ada cara membuatnya kah atau bahan-bahan yang bisa disampaikan mungkin Awahid? Bahan-bahannya apa aja kupat tahu tuh? Sepertinya ada sambal kacangnya juga ya, ada kupat ya. Ya, Betul. pasti kupat, tahu. Iya. Ada toge sesuai permintaannya. Iya. Ada yang suka toge, kasih toge. Iya. Yang nggak pakai toge juga boleh. Boleh. Enggak ada lengkap, sama bumbu kacang. Bumbu kacang juga. Iya. Adapun sambal selera. Yang suka pedas. Iya, selera masing-masing kalau sambal ya. Ya. Dan memang artinya kacang sendiri menjadi bahan dasar dari kupat tahu ya, kelihatannya dari sini. Iya, bumbu kacang. Nah, inilah yang bikin enaknya di sambal kacangnya ya Pak Eko ya. Iya, berapa? Kerasa banget ya. Nah, ini saya nanya ke Pak Eko yang udah lagi nikmatin kupat tahu nih, apakah bisa menjadi rekomendasi menu andalannya warungnya Awahid ini ya? Bisa direkomendasikan ke rekan kita ya, bisa direkomendasikan. Nah, ini kalau ada pertanyaan dari penonton
YouTube, apakah bisa di sistem order online kah atau harus offline sistem marketingnya tuh? Masih offline. Oh, masih offline. Tapi kalau misalkan ada yang mau pesanan juga bisa nerima pesanan ya? Boleh. Oke, berarti saya jelaskan ulang lagi ya. Artinya menu-menu di sini walaupun posisinya warung ya, artinya beliau sendiri tadi menyampaikan bisa juga menerima orderan pesanan ya, skala besar juga bisa gitu ya, Ayah. Artinya misalkan ada acara-acara syukuran atau mungkin acara wedding gitu kan, itu juga beliau menyampaikan bersedia kalau misalkan ada khususnya di lingkungan Cirebon atau sekitarnya yang berminat untuk order pesanan skala besar. Nah, seperti itu gambarannya. Sambil menikmati Pak Eko, sambil menikmati dilanjutin aja Pak Eko. Nah, ini UMKM di sini memang di daerah Perjuangan sendiri perlu saya sampaikan jalan yang bisa dibilang jalan pendidikan ya, karena dari kampus sekolah-sekolah juga ada. Jadi artinya bisnis kuliner sendiri menggeliat di Jalan Perjuangan sangat ramai. Persaingannya juga artinya persaingannya benar-benar sangat ketat, tapi Awai tadi sampaikan ada strategi bisnis yang tetap dipakai, yaitu mempertahankan harga karena segmen yang dipegang ya, yang di segmennya itu adalah anak-anak sekolah, anak-anak kos-kosan. Jadi harga gimana terjangkau tapi rasa tetap dipertahankan begitu ya. Nah itu. Nah, adapun channel ini juga tujuannya bukan hanya sekedar membahas UMKM, tapi membahas gimana caranya perhatian dari pemerintah setempat kepada UMKM di Cirebon khususnya ya, bisa diperhatikan lagi. Bagaimana diberikan satu penyuluhan atau pelatihan biar atau mungkin bisa jadi permodalan ya Ayah, bisa jadi permodalan, dan melalui channel ini, channel 0231 ini barangkali Pemda setempat bisa lebih memperhatikan UMKM di Kota Cirebon khususnya dan wilayah 3 Cirebon pada umumnya. Nah, ini salah satunya warung Blok M, namanya warung Blok M di daerah Jembar Agung Jalan Perjuangan. Nah, di sini sendiri memang kita posisinya walaupun di pinggir jalan, posisinya makanan di sini sangat higienis ya, sangat bersih, tempatnya juga sangat nyaman, dan banyak orang yang lewat itu bukan hanya sekedar warga setempat, tapi juga mahasiswa atau anak-anak kosan yang di sekitar sini juga menjadi pelanggan utamanya warungnya Awahid gitu. Boleh di review ulang Pak Eko? Gimana rasanya? Selain enak mungkin ada satu hal yang harus disampaikan. Tapi harganya juga murah, Ya. enak terjangkau. Nah, jadi gini, artinya mungkin kalau saya perhatiin ada kalimat yang saya tertarik ya sama Awai tadi. Beliau menyampaikan membuka usaha dari 10 tahun. Jadi artinya sebenarnya segala sesuatu bentuk usaha itu yang penting fokus ya, istiqomah Ayah. Istiqomahnya usaha ini beliau tetap pasti ada suka dukanya ya, pasti ada suka dukanya, tapi ini yang saya ambil dari pernyataan beliau dengan 10 tahun terakhir ini tetap bertahan. Artinya di dalam bisnis apapun itu benar-benar harus fokus dan harus istiqomah, mungkin begitu ya Ayah. Nah, itu ya saya tertarik banget dan mungkin jadi bahan inspirasi bagi rekan-rekan penonton ya. Kebetulan penonton dari 0231 channel ini perlu kami sampaikan, subscribernya itu posisinya memang kami ini baru ya, tapi posisinya penontonnya kami lihat bukan hanya di Indonesia, tapi juga ada di Rusia, di London, Australia yang subscribe itu, dan yang paling banyak di India ya. Karena kebetulan Pak Eko ini keturunan India atau gimana? Kok subscribe-nya orang India semua nih? Ini aja. Ya, jadi walaupun penonton-penonton dari luar negeri sendiri, nanti saya bantu tetap gimana caranya menyampaikan pakai versi bahasa Inggris. Subtitlenya tetap di deskripsi akan kami tampilkan gitu ya. Nah, inilah satu kekayaan kupat tahu sendiri, sebenarnya satu kekayaan kuliner Indonesia. Walaupun saya sendiri kurang tahu juga apa kupat tahu ini, apakah ciri khasnya Cirebon kah atau dari ciri khas kota mana ya? Kalau boleh
Mungkin ada gambaran nggak kalau kupat tahu memang Cirebon atau Kuningan atau apa dia? Kupat tahu itu dari Kuningan. Dari Kuningan, ciri khasnya Kuningan ya. Asal nama Kuningannya ucap, Ucap. tahu kecap. Oh gitu. Jadi kita bawa ke Cirebon Ya. dengan kemasan minat orang Cirebon. Oke. Ya dikasih toge atau yang lain. Baik, baik, Kalau baik. aslinya tahu sama kecap. Oke, baik, siap. Nah, artinya tadi diulas lagi tadi Awahi sendiri menyampaikan kupat tahu memang salah satu ciri khas dari Kuningan. Adapun varian-varian Cirebon sendiri ada pengembangan dari rasa dan bumbu, mungkin ada perbedaan-perbedaan antara Kuningan dan Cirebon. Tapi prinsipnya ini menjadi kekayaan masakan kuliner khas Nusantara, salah satunya kupat tahu ini. Karena kalau kita cari ke Rusia itu kupat tahu nggak ada Pak Eko. Kemarin saya juga nanya ke Putin ya, itu beliau nggak tahu kupat tahu itu apa. Tutup ya? Kena bom. Iya, iya. Ya itu hanya sekedar anekdot rekan-rekan. Pada prinsipnya mohon bantuan, saran dan masukannya. Ini salah satu upaya kami gimana caranya kita sesama UMKM, sesama pelaku bisnis atau pelaku usaha saling mensupport baik itu ilmu dan pengalaman masing-masing. Nah, inilah dengan segala macam kerendahan hati kami 0231 channel mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.